Klasis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut suatu tingkatan kemajelisan dalam gereja Kristen Protestan. Tingkatannya serupa dengan keuskupan diosis di Gereja Katolik Roma. Klasis berada di bawah majelis sinode wilayah dan atau majelis sinode, tetapi berkedudukan di atas majelis jemaat gereja-gereja setempat. Memiliki gedung representatif untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi GKI Sawiat untuk memberi pelayanan kepada warga jemaat yang dengan sungguh hati menerima Yesus Kristus, tetapi juga menjadi penunjang agar pelayanan yang dijalankan tetap terlaksana dengan baik. Maka jemaat dan pemerintah bersinergi untuk bagaimana organisasi gereja juga senantiasa berdampingan dengan warga menjadi penunjuk arah hidup warga yang menyelamatkan. Pengalungan yang pertama diberikan kepada yang terhormat Gubernur Papua Barat akan diberikan oleh Ketua Panitia Pembangunan Kantor Klasis Sawiat. Dipersilakan. Selanjutnya diberikan kepada Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua, akan diserahkan oleh Ketua Bakal Klasis Sawiat. Dipersilakan. Boleh ada Dan pengelungan yang terakhir diberikan kepada Wakil Bupati Sorong Selatan, akan diserahkan oleh Ketua Klasis GKI Temina Buan. Dipersilakan. Berdasarkan ketetapan Sidang Sinode GKI di Tanah Papua ke-17 di Waisai Klasis Raja Ampat Utara nomor 17 angka Romawi garing TAP garing SS garis datar 17 angka Romawi garing GKI garing 2017 pada tanggal 19 Maret 2017 tentang penetapan bakal klasis dan dalam aras Sinode GKI di Tanah Papua, dan salah satunya ialah bakal klasis Sawiat yang dimekarkan dari klasis GKI Temina Buan. Demi untuk menjadi perluasan jangkauan wilayah pelayanan dari klasis Temina Buan dan bertambahnya jemaat-jemaat baru dalam wilayah klasis GKI Temina Buan. Dalam memulai pelayanan di bakal klasis Sawiat, Badan Pekerja Bakal Klasis Sawiat meminjam bangunan lama kantor Kampung Klamit dengan bentuk bangunan semi permanen untuk dijadikan kantor dalam menata administrasi dan melakukan pertemuan-pertemuan rutin. Tetapi juga menyambut sukacita dari Tuhan yang pada hari ini dapat kami rasakan. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi. Yang terhormat Gubernur Papua Barat, dengan hormat kami sapa Bapak Dr. Andus Domingus Mandacan MSI. Yang kami hormati
Ketua BPM Sinode GKI di Tanah Papua. Dengan hormat kami sapa Pendeta Andrikus Mahfu MTH beserta Ibu. Yang kami hormati Bupati Sorong Selatan yang diwakili oleh Wakil Bupati beserta Ibu. Yang kami hormati Bupati Maibrat. Yang kami hormati BPM Sinode dan pimpinan klasis sewilayah 7 Sorong Raya, dan hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang di Kelami dalam acara peresmian dan pentabisan kantor klasis Sawian. Sabtu 7 Mei 2022 dari Klamit, Distrik Salkma, Kabupaten Sorong Selatan. Pemirsa, mari kita ikuti penyembahan dan ibadah peresmian dan pentabisan gedung bakal klasis Sawiat. Pada siang hari ini, kita akan mengikuti acara peresmian dan pentabisan gedung kantor klasis bakal Sawiat. Mari kami berikan tepuk tangan dulu. Suatu sukacita yang besar patut hari ini kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerahnya, pada siang hari ini kami bisa berjumpa di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti jalannya acara peresmian dan pentabisan kantor klasis bakal Sawiat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mendahului semua ini dalam rangkaian acara ibadah. Oleh sebab itu, izinkanlah sukacita ini kami mau menyatakan dalam puji-pujian, dalam penyembahan, dalam rasa hormat, dalam rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat berdiri dan kita dapat bersalam-salaman dan kita memuji Tuhan dengan lagu segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dan tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur
Jemaat Tuhan disilakan berdiri dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Kita menyanyi nyanyian rohani 123 bait pertama dan yang kedua. Hai bertepuk tangan. Bertepuk tangan dan tari, bunyikan suling dan gendang, nyanyi syukur. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan semesta.
Ia yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dengan kasih-Nya yang melimpah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nas pembimbing bagi kita dari 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11. Tuhan Raja Maha Baik, nyanyian suara gembira 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang Kristus kasihi, saatnya bagi kita untuk mengaku dosa secara berbalas-balasan. Jemaat Tuhan, dosa memang membuat hidup yang penuh dengan hal yang menarik menjadi hidup yang membosankan. Dosa membuat kita tidak dapat menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dosa membuat kita mengecilkan pelita kita yang seharusnya bersinar terang bagi Yesus Kristus. Dosa melumpuhkan iman kita, memperbesar masalah kita, menghambat melakukan hal-hal baik bagi orang lain, dan menghempaskan impian-impian kita. Bermohonlah kepada Allah yang Maha Kasih. Mari berdoa. Tuhan, hidup yang kami jalani, seringkali kami abaikan maknanya. Kami lebih suka pada kesenangannya dan melepaskan diri dari kesusahan. Karenanya, kami sering melukai hati sesama dan bahkan membangun kebencian dalam hidup mereka dan hidup kami juga. Dibentuknya untuk menjadi Allah yang luar biasa. Syukur bagimu Tuhan atas karyamu. Syukur padamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang telah memilih dan menetapkan kami menjadi hamba-Mu untuk berkarya dalam karya-Mu. Hari ini adalah hari yang diperkenankan Tuhan bagi kita semua, secara khusus bagi para pelayan firman, Penatua Siamas, dan seluruh warga jemaat di Bakal Klasis Sawian. Salah satu persyaratan untuk
menjadi klasis definitif atau klasis mandiri, walaupun itu mungkin tidak tersurat tapi tersirat, ya, salah satunya adalah memiliki sebuah gedung kantor yang representatif. Dan kalau hari ini kita hadir di sini dalam rangka meresmikan gedung, ya, kantor klasis, kantor bakal klasis Sawiat, ini sebenarnya sebuah pertanda bahwa para pelayan firman dan seluruh jemaat di bakal klasis Sawiat sudah sangat siap untuk menjadi klasis definitif. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kantor klasis itu sama dengan gedung gereja? Sama, ya. Fungsinya saja. Kalau di gedung gereja kita menyanyi, kita duduk dengar pendeta berkhotbah, kita orang berdoa. Tetapi sebuah kantor klasis itu sebenarnya adalah pusat kendali pelayanan. Disitulah dirancangkan, digumuli, diputuskan bentuk-bentuk kegiatan dan program yang akan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan untuk meningkatkan tidak hanya persekutuan, tapi juga meningkatkan kualitas iman umat kepada Tuhan. Hari ini bersama-sama dengan seluruh pelayan dan jemaat di bakal klasis Sawiat, marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia telah menyertai kita, Dia telah memberkati kita, sehingga hari ini gedung yang megah ini akan diresmikan. Setiap orang yang punya andil sekecil apapun, setiap orang yang mendoakan pekerjaan ini, percayalah Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya untukmu dalam hidup pribadi dan dalam hidup rumah tangga. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Paduan suara bakal klasis Sawiat diberi kesempatan menyampaikan pujian. Jemaat Tuhan, marilah kita dalam kesungguhan hati kita menyatakan iman kita kepada Allah melalui pengakuan iman Mesias Konstantinopel. Demikian, aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah yang dari Allah, terang dari terang,
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan bersama yang akan datang. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sukacita telah kita miliki dalam persekutuan yang beribadah ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang telah memperkenankan semua ini terjadi. Di tengah-tengah kehidupan dan pelayanan kami, Ia telah membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Kami bersukacita dilawat oleh Kristus dalam ibadah ini. Kami tidak mau melewatkan waktu ini dengan sia-sia. Baiklah, sukacita ini dilengkapi dengan kesiapan hati untuk memberitakan kemuliaan Allah kepada banyak orang. Kami telah siap, kiranya dengan pertolongan dan berkat Tuhan kami mampu bersaksi. Dengan demikian, saudara-saudara yang Kristus kasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
sebab dalam pekerjaan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus senantiasa memelihara persekutuan jemaat di Bakal Klasis Sawiat, menambahkan kasih dalam kebersamaan dan pelayanan, dan memberkati setiap orang dan keluarga dalam persekutuan ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Peresmian dan Penghabisan Kantor Bakal Klasis GKI Sawiat. Kepada Bapak Julius Corolo SIP dipersilakan. Shalom, damai di hati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di suasana siang hari ini kami dapat melaporkan laporan panitia yang selama bekerja kurang lebih 5 bulan. Sumber dana yang kami peroleh panitia sebesar 800.552.400.000 rupiah. Yang bersumber dari 1. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan 200 juta rupiah. Pemerintah Kota Sorong 50 juta rupiah. Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Selatan 100 juta rupiah. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Sorong Selatan 100 juta rupiah, Bapak Jeffrey Kebetar ya. Kepala BPKSDM Kabupaten Sorong Selatan 100 juta. Kepala Dinas PMK Kabupaten Sorong Selatan 30 juta rupiah. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sorong Selatan 15 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Sorong Selatan 6 juta. Bapak Julius Yarolo 25 juta. Bapak Otis Blesya 5 juta. Ibu Esterlena Sagrim 5 juta. Bapak Ortiz Sagrim 5 juta. Jemaat dan pos pelayanan sebakal klasis Sawiat 35 juta. Pemerintah 3 distrik di wilayah pelayanan bakal klasis Sawiat 23 juta. Panitia pembangunan kantor klasis Sawiat 2.500.000. Pemerintah kampung di wilayah pelayanan bakal klasis Sawiat 17 kepala kampung 85 juta. Spontanitas sebagai ASN Polri, pensiunan tenaga kontrak daerah dan penghasilan tetap lainnya yang bekerja di Kabupaten Sorong Selatan asal klasis Sawiat sebesar 56.900. Ibu Salomena Salamuk 9 juta. Jumlah keseluruhan 52.400.000 rupiah. Anggaran ini dibagi menjadi 2 bagian.
untuk acara dan pembelajaran mobiler. Pertama untuk acara, seksi acara 105 juta. Seksi perlengkapan dan pengadaan mobiler kantor 535 juta. Untuk pengeluaran akan dilaporkan setelah pembubaran panitia. Total keseluruhan 833 juta 400 ribu rupiah, sisa saldo 10 juta. Demikian laporan panitia. Atas yang kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Dan selanjutnya Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kita akan mengikuti bersama laporan Ketua Panitia Pembangunan Kantor Bakal Klasis Sawiat, Bapak Albert Snahan. Kepada Bapak dipersilakan. Shalom yang di kiri, shalom yang di kanan, shalom yang di tengah. Tuhan memberkati. Alam di Sawiat hari ini mendukung kita semua. Berarti tandanya Tuhan berkenan. Izinkan saya selaku Ketua Panitia Pembangunan Kantor Klasis GKI Sawiat, tinggal ditetapkan di Waropen, untuk menyampaikan laporan pembangunan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja yang senantiasa menyertai kita hingga saat ini. Yang pertama, latar belakang berdasarkan ketetapan Sinode GKI di Tanah Papua yang ke-12 di Waisai, Klasis Raja Ampat Utara, nomor Romawi 18 /TAP/SS Dakar 18 GKI 2017 tanggal 19 Maret 2017 tentang penetapan bakal klasis dalam aras GKI di Tanah Papua. Salah satu diantaranya adalah bakal klasis Sawiat yang dimekarkan dari klasis GKI Temnabuan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang melatar belakangi. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kantor klasis Sawiat ini, panitia memperoleh penerimaan dana dari lembaga Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, pemerintah, dan bantuan individu atau keluarga serta bantuan material dari pihak lain. Untuk jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bantuan dari lembaga gereja: 1. Bantuan dari GKI Sinode di Tanah Papua sebesar 100 juta rupiah. Bantuan dari klasis GKI Temnabuan sebagai klasis induk adalah 50 juta rupiah. Bantuan dari 9 jemaat sebakal klasis Sawiat 15 juta per jemaat kali 9 sama dengan 135 juta rupiah. Bantuan dari jemaat Omega Wolek, karena bantuannya melebihi maka kami panitia melaporkan secara khusus, yaitu dari Omega Wolek sebesar 16.500.000 rupiah. Bantuan dari jemaat Talita Kumi Alma 3.500.000 rupiah. Bantuan dari 2 pos pelayanan 8 juta per jemaat, jadi 2 bakal pos pelayanan ini adalah 16 juta rupiah. Bantuan dari jemaat-jemaat seklasis GKI Temnabuan yang ikut berpartisipasi untuk membangun kantor klasis Sawiat sebesar 7 juta rupiah. Iuran dari POG sebakal klasis Sawiat sebesar 1 juta. Aksi spontanitas pada ibadah pembukaan rakyat pertama bakal klasis Sawiat di Jemaat GKI Mubarak Sodrofoyo 5.270.000 rupiah. Iuran dari panitia pembangunan sebesar 2 juta rupiah. Aksi spontanitas ibadah HUT PI di Tanah Papua tanggal 5 Februari tahun 2019 sebesar 1.270.000 rupiah. Aksi spontanitas pada ibadah petakan batu pertama pembangunan kantor klasis GKI Sawiat tanggal 10 Juni 2019 sebesar 4.275.000 rupiah. Bantuan dari lembaga pemerintah. Yang pertama, bantuan dari pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di tahun anggaran 2020 sebesar 1 miliar rupiah. Perlu kami jelaskan bahwa Pak Bupati menjanjikan 2 miliar tapi hanya terrealisasi 1 miliar. Terima kasih Pemda Sorong Selatan. Yang kedua, bantuan dari pemerintah Provinsi Papua Barat
sebesar 4.500.000.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Di tahun anggaran 2019 sebesar 2 miliar, ini merupakan pokok pikiran dari anak orang Sawiat punya anak Bapak Peter Konjol 1 miliar dan putra Sawiat Yonadab Trogea waktu itu masih anggota DPR 1 miliar. Di tahun 2019 kami mendapatkan bantuan 2 miliar rupiah. Bantuan dari APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2020 sebesar 500 juta rupiah. Dan APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Terima kasih pemerintah Provinsi Papua Barat. Bantuan dari Kepala Distrik Sawiat sebesar 3 juta rupiah. Bantuan dari pemerintah Kampung Eles Distrik Sawiat sebesar 10 juta rupiah. Bantuan dari pemerintah Kampung Wen Distrik Sawiat sebesar 15 juta rupiah. Bantuan dari Kampung Sawiat Distrik Sawiat sebesar 3 juta rupiah. Bantuan dari Kampung Kufalit Distrik Salkma sebesar 15 juta rupiah. Bantuan dari Kampung Blabolo Distrik Salkma sebesar 5 juta rupiah. Bantuan dari Kampung Ulet Distrik Hatur sebesar 15 juta rupiah. Bantuan dari Kampung Bemus Distrik Pukur sebesar 4 juta rupiah. Kalau ada yang tidak disebut namanya berarti tidak tercatat dalam agenda kehidupan. Tandanya tidak store. Bantuan dari para donatur dan usaha panitia. Yang pertama, bantuan dari keluarga Insinyur Heri G.N. Saflembolo STMT. Orang Sawiat punya anak mantu. Sebesar 100 juta rupiah. Pengeluaran. Kalau tadi penerimaan, sekarang pengeluaran. Yang pertama, biaya kompensasi tanah dan tanaman tumbuh sebesar 315 juta rupiah. Belanja jasa perencanaan desain kantor klasis adalah 17.500.000 rupiah. Belanja rapat-rapat panitia 10 juta rupiah. Belanja cetak, fotokopi dan penggandaan 8.500.000 rupiah. Belanja dalam rangka ibadah dan acara peletakan batu pertama pembangunan kantor kelas Sawiat pada tanggal 10 Juni 2019 sebesar 265 juta rupiah. Biaya pembangunan fisik gedung kantor ini sampai dengan selesai adalah 4.793 juta rupiah. Biaya pemasangan jaringan listrik dan meteran listrik 22 juta rupiah. Biaya penataan halaman atau penimbunan 600 juta rupiah. Maka total pengeluaran adalah 6.031 juta rupiah. Dengan demikian penerimaan panitia sebesar 6.054.315.000 rupiah dikurangi dengan pengeluaran sebesar 6.031 juta rupiah, maka saldo panitia sampai dengan saat ini laporan ini kami bacakan adalah sebesar 23.315.000 rupiah. Saya selaku Ketua Panitia memohon kesediaan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan sambutan resmi sekaligus meresmikan gedung kantor klasis Sawiat pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Sebelum saya kembalikan mic ini kepada pemandu acara, saya mohon kesediaan Ketua Klasis GKI Timnabuan dan Ketua Klasis GKI Sawiat untuk menerima saldo daripada panitia 23.350.000 rupiah. Iya, kita saksikan bersama penyerahan sisa saldo dari panitia pembangunan kantor bakal Klasis Sawiat kepada GKI Klasis GKI Timnabuan dan juga bakal Klasis Sawiat. Juga penyerahan 1 unit motor kepada Badan Pekerja Bakal Klasis Sawiat.
Selanjutnya kita ikuti bersama penyampaian selamat datang dari Bupati Sorong Selatan yang diwakili oleh Wakil Bupati Sorong Selatan kepada Bapak Dr. Randus Alfonsesa MM. Dipersilakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasih dan anugerahnya hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangkaian acara meresmikan kantor Klasis Sawiat. Mengawali itu, saya atas nama pemerintah, Bapak Bupati Sorong Selatan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena hari ini beliau tidak sempat ada di sini, tetapi juga dalam rangkaian mempersiapkan acara untuk pembukaan MTQ tingkat Provinsi Papua Barat yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sorong Selatan di ibu kota distrik Teminabuan. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, kami menyampaikan selamat datang kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat beserta dengan rombongan yang hadir dari tadi malam di Kabupaten Sorong Selatan, juga para pejabat yang datang hari ini di Sorong Selatan, terutama dalam rangka mengikuti pembukaan MTQ, tetapi juga yang ikut ambil bagian dalam acara peresmian ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur serta seluruh pejabat dan Bapak Ibu para tamu undangan sekalian di Kabupaten Sorong Selatan, khusus di tempat ini di wilayah distrik Sawiat dalam rangka meresmikan kantor Klasis GKI Sawiat. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami akan mengikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan. Sambutan pertama, kita akan mengikuti bersama dari yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua. Yang kami hormati, Bapak Pendeta Andrikus Mofu STH. Kepada Bapak, disilakan. Saya bersama Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022 hari ini juga bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu kenapa tanggal ini dipilih. Tadinya rencana pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei, tetapi kemudian diundurkan hari ini. Saya juga tidak menyadari, tadi baru disampaikan oleh anggota BPA mulai 7. Ternyata hari ini tanggal 7 Mei adalah hari di mana serah terima Badan Pekerjaan Sinode periode 2012-2017 kepada kami, Badan Pekerjaan Sinode periode 2017-2022 di Mesin Sentrum Mansinam. Karena itu tanggal ini tercatat sebagai tanggal yang indah oleh kasih dan anugerah Tuhan, telah menyertai pekerjaan Tuhan melalui GKI di Tanah Papua, secara khusus juga menyertai kita semua dalam kepemimpinan, baik di era sinode, klasis, dan juga jemaat-jemaat. Dan dalam perjalanan panjang selama 5 tahun ini bersama Tuhan, kita telah bekerja untuk menghadirkan hal-hal penting, hal-hal yang berguna dan bermanfaat, teristimewa dalam menerjemahkan apa yang kita pahami secara khusus dalam sentral visi GKI di Tanah Papua, visi teologi kerajaan Allah. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti dengan saksama sambutan Gubernur Papua Barat kepada Bapak Dr. Randus Domingus Manacan MSI. Dipersilakan. Baik, jemaat sekalian yang saya hormati, perkenankan saya atas nama pribadi, keluarga, tapi juga pemerintah Provinsi Papua Barat menyampaikan selamat dan sukses atas peresmian dan pentabisan gedung Klasis GKI Sawiat. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar dapat menekan penyebaran COVID-19 di Provinsi Papua Barat, dan tetap kita berdoa untuk kita punya petugas medis, para mantri, suster,
dokter, ini tugas kita untuk berdoa untuk mereka. Tuhan dengar doa kita, jawab doa kita, pakai tangan-tangan para medis ini untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien-pasien pandemi COVID-19 yang masih dirawat. Data kita sampai kemarin tinggal 53 orang. 53 orang yang masih dirawat di rumah sakit, tapi juga isolasi mandiri. Keyakinan percaya dan doa kita, Papua Barat tepat waktu Tuhan, tidak ada lagi yang positif. Semua sudah sehat dan beraktivitas sebagaimana biasa. Ya, tadi Pak Bupati Sorong Selatan sudah sampaikan kepada kita semua, Bapak Ketua Sinode juga sudah sampaikan untuk kita semua, saya juga sampaikan untuk kita semua. Ya, hari ini nanti tepat setelah saya kita resmikan kantor klasis ini, saya akan kembali ke Teminabuan untuk meresmikan masjid di Teminabuan yang akan digunakan untuk kegiatan MTQ Provinsi Papua Barat yang tuan rumah adalah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan. Untuk itu saya juga ajak kita semua, himbau kita semua, mari kita semua membantu, mendukung, menjaga keamanan, ketertiban, kedamaian, khususnya di tempat MTQ akan dilaksanakan. Ya, 6:30 malam saya akan membuka MTQ tingkat Provinsi Papua Barat. Untuk itu sekali lagi saya harapkan mari kita semua membantu untuk keamanan, ketertiban dan kedamaian. Ya, nanti sebaliknya kita misalnya nanti sidang sinode di Waropen, ya sebaliknya kita saudara Muslim dan juga umat yang beragama lain pun ikut membantu kita untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Sekalian kita akan mengikuti bersama prosesi peresmian dan pentabisan kantor bakal klasis Sawiat. Untuk kita mohon kesediaan Bapak Gubernur didampingi oleh Ketua BPM Sinode dan semua pimpinan yang hadir pada kesempatan di saat ini. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, dengan didasarkan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya Gubernur Papua Barat dengan ditandai pengguntingan pita dan juga pembukaan selubung nama. Memberkati gedung ini dan memberkati kita semua. Nama Tuhan ada dalam klasis ini dan klasis ini menerima berkat Tuhan dan menjadi berkat sekali. Shalom. Mohon kesediaan untuk pihak pertama, Bapak Albert Snahan dapat mengambil tempat. Pihak kedua, Pendeta Andi Kusmofu MTH. Juga saksi pertama Pendeta Octavina Besawir SSI dan saksi kedua Luthur Wodio. Pemirsa, warga jemaat tetapi juga badan pekerja bakal klasis diminta dengan hati mempersatukan dengan kasih dan menjadi kasih Kristus, contoh dan teladan dalam tugas dan pelayanan. Memulai penataan administrasi dan pelayanan yang baru bukanlah suatu hal yang mudah karena tetap diperhadapkan dengan beragam permasalahan dan tantangan pelayanan yang terus digumuli diantaranya sosial, budaya sesuai dengan karakteristik atau etnis, isolasi daerah yang terbuka, dan transformasi komunikasi era digital pada semua jenjang serta pendapatan ekonomi jemaat dalam berkontribusi keuangan gereja. Untuk itulah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menghadirkan terang Injil lewat gereja dalam persekutuan pelayanan dan kesaksian di bakal klasis Sawiat. Kepada Ketua Panitia Pembangunan dan disilakan kepada Ketua BPM Sinode GKI sebagai pasien GKI di tanah Papua. Pada hari ini tanggal 7 Mei tahun 2022 yang memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, gedung kantor klasis Sawiat ditebuskan supaya pekerjaan Tuhan dikerjakan di sini. Kerajaan Allah diluaskan, nama Tuhan dipuji sekarang ini dan sampai selama-lamanya.